mereka pelintir yang sering disalahpahamin. Apa dalilnya? Ayatnya, hadisnya Nabi Muhammad. Hadis. Apa hadisnya? Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arba. Abdullah bin Abbas selalu masuk. Sudah salah nyebut bahaya sekarang. Live soalnya. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, betul. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi termasuk wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menemani beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, idza sa'alta, kalau kamu meminta, fas'alillah, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu hadisnya tuh. Nah, ini hadisnya sering dipelintir nih, disalahpahamin. Begitu kita tawasul, ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah. Begitu dibahas, begitu kebakaran ngikutnya, saudara. Itu kan artinya apa tuh? Wa fi dunya ya wa akhirat ya Rasulullah. Di dunia dan akhiratku ya Rasulullah. Khud biyadi, genggamlah tanganku ya Rasulullah. Tarik aku, baik di dunia di akhirat, tarik aku ya Rasulullah. Kebakaran jenggot. Ini melanggar hadis Nabi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong langsung sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melanggar hadis Nabi, saudara. Wah, ini udah siang nih. Lanjut apa jangan? Udah pada ngantuk. Saya sendiri dari semalam belum tidur, pagi-pagi subuh pakai undangan maulid lagi. Lanjut langsung sekarang, masya Allah. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Coba pengen dengar dulu semangatnya, semua angkat tangannya. Takbir! Nah, kata Abu ya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, hadal hadis yukhtiu katsir min an-nas fahmi. Ini hadis banyak disalahpahami oleh orang. Seolah-olah hadis ini menunjukkan apa? Yustadallu bihi, jadikan dalil, la su'al wa la isti'anah mutlaqan min kulli wajhin bi ayyi tariqin illa billah. Sama sekali enggak boleh minta kecuali sama Allah. Dengan cara apapun, enggak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seolah-olah wa yaj'al su'al bi ghairillah min syirkil mukhrij-anillah. Seolah-olah kalau minta kepada selain Allah, syirik yang mengeluarkan dari agama. Na'udzubillah min. Ini hadis kata Abu Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, kalau dipahami seperti itu, ini hadis akan satu, menafikan segala macam bentuk sabab musabab. Allah memang musabbibul asbab, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Tapi Allah menjadikan di dunia sabab. Allah jadikan di dunia sabab. Sabab itu menjadi perantara kita mendapatkan sesuatu. Nah, kalau mau dipahami begitu tuh, itu hadis menafikan konsep sabab musabab. Dan yang kedua, kata Buya, nanti akan kita bahas satu persatu. Ini hadis kalau dipahami seperti itu, ya, di mukathiran dan nusus al-waridah fi hadzal bab. Ini pemahamannya menabrak banyak nas-nas yang berkaitan dengan masalah dalam bab ini, saudara. Nanti akan kita bahas satu-satu. Maka Buya di sini menjelaskan, maka dalam hal ini yang benar cara memahami hadis seperti apa? Maksudnya di sini kata Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki, maka hadis ini maksudnya an-nahyu 'anil ghaflah an anna ma kana min al-khair 'ala yadil asbab fa huwa min Allah wal amru bil intiba' ila anna ma kana min ni'matin 'ala yadil makhluqat fa huwa min Allah wa billah. Ya. Ini hadis jangan diartikan mentah-mentah, sama sekali enggak boleh minta kepada selain Allah. Kalau diartikan enggak boleh minta kepada selain Allah, kita minta ke manusia yang masih hidup pun enggak boleh, karena yang manusia yang hidup itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok-besok tuh kalau memahami hadis begitu caranya, ente punya anak, pagi-pagi tuh anak mau sekolah, mbak minta duit dong mau sekolah, lu minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, jangan minta ke bapak lu. Sirik
sama bapak. Kira-kira begini stres kok ada. So, kalau dipahaminnya begitu jadi itu. Itu hadis kalau dipahamin mutlak jadi begitu. Bini minta duit sama lakinya. Mas minta duit dong, belum dinafkahin nih. Laki kebetulan emang pelit lagi saudara. Pelitnya bobo habis. Bila saat nafasailah, istriku, kalau mintalah sama Allah Ta'ala. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan minta cerai itu begini. Emang kalau minta sama Allah, cuma Allah jadikan sebab musab Allah jadiin rezeki. Ada yang lewat kebun, ada yang lewat laut, ada yang lewat dagang. Alhamdulillah. Allah jadikan rezeki istri lewat suami, rezekinya anak lewat orang tua. Alhamdulillah. Apakah kalau begitu berarti kalau anak minta sama orang tua berarti menyekutukan Allah? Enggak. Apakah berarti kalau istri minta sama suami berarti menyekutukan? Suami minta sama istri berarti menyekutukan? Suami minta sama istri itu. Suami solehah dong saudara. Istri minta sama suami berarti menyekutukan Allah? Enggak. Kata aku ya jangan dipahami begitu tuh, kaku tuh pemahaman tuh, nggak benar tuh, nabrak itu pemahaman. Itu maksudnya hadis, maksudnya kita disuruh ingat. Meskipun Allah jadikan di dunia ini orang-orang sebagai sebab-sebab datangnya kebaikan kepada kita, tetap yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu. Maksudnya begitu, jelas. Dan kebaikan apapun yang sampai kepada kita tetap dengan izin Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Jelas? Paham? Itu maksudnya, bukan berarti menafikan sebab secara keseluruhan. Kita disuruh ingat semuanya dari Allah, walaupun perantaranya lewat manusia. Makanya nggak masalah kita minta tetap ke manusia, tapi tetap kita yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Makanya di sini kata Abu Ya, hadis ini tujuannya seperti itu. Jangan sampai kita betul-betul fokus kepada asbab tapi lupa kepada musabbibul asbab. Kita fokus kepada perantara tapi lupa kepada pemberi rezeki sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya pemahaman ini di lanjutan hadis itu ada. Cuma memang ke waktu ngaji habis gaduhin masjid jadi kagak ngah, saudara. Kata Abu Ya di pemahaman ini di lanjutan hadisnya ada. Apa kata Abu Ya? Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Kata Abu Ya Syekh Muhammad bin Abdul Maliki, ya kalau diperhatiin lanjutan hadisnya, perhatiin ya. Kata-kata Nabi lanjutan tadi itu, kalau mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Lanjutan hadisnya apa? Kata Nabi, wa'lam, ketahuilah, Nabi yang ngomong, annal ummata, kalau umat ini semuanya ijtama'at, berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikanmu manfaat sesuatu, lam yanfa'uka bi syai'in, mereka tidak akan memberikanmu manfaat sesuatu illa, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya kata Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, kalau walau ijtama'u, kalau umat semuanya berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak memberikan bahaya kepadamu kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Perhatikan dari hadis ini, kata Nabi, mereka tidak memberikan manfaat kecuali sesuatu yang ditentuin Allah. Berarti Nabi ngakuin gak manusia memberikan manfaat? Ngakuin. Cuman manfaat yang diberikan manusia itu atas izin Allah. Nabi nggak nafikan, tapi tak. Makanya di situ lam istisna mufarraq, lam yanfa'uka illa bi syai'in, tidak memberikan kecuali ini. Berarti kecuali itu ada apa enggak? Ada. Manusia itu bisa memberikan manfaat, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa ada? Makanya ya Allah, ulama aulia dulu sibuk islamin orang, itu malah sibuk ngeluarin orang dari Islam. Sibuk islamin orang, jangan sibuk ngeluarin orang dari Islam. La ilaha illallah. Kemudian kata Abu Ya Syekh Muhammad, bagaimana kita mau ngingkarin, mau memahami hadis ini? Jangan minta kecuali sama Allah. Jangan minta tolong kecuali sama Allah. Gak boleh minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk sama sekali gak boleh. Loh, bagaimana mungkin kita memahami hadis itu seperti itu? Padahal di Al-Quran disuruh
sunnah ada banyak perintah Allah untuk saling tolong-menolong, saling bantu-bantu. Kalau ente memahami hadisnya ayatnya kayak tadi itu semua ayat, semua hadis kata tabrak tuh urusan itu, semuanya ketabrak. Jangan main-main ente memahami seperti itu. Berapa banyak ayat Allah Ta'ala, Nabi SAW menyuruh kita saling tolong, saling bantu sesama manusia. Terus kalau memang nggak boleh minta tolong kecuali kepada Allah Ta'ala, sama manusia nggak boleh minta tolong, kenapa Allah nyuruh? Kenapa Nabi nyuruh? Di antaranya contohnya, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah, wasta'inu, minta tolonglah bisabri dengan kesabaran, wassalat, dan dengan sholat. Loh, kenapa nggak minta tolong sama Allah aja? Allah nyuruhnya minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Di ayat lain, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, ketika bicara tentang peperangan, persiapkan kekuatan kalian. Kita disuruh menyiapkan kekuatan material, senjatanya siapin, tanknya siapin. Kalau zaman dulu kuda-kudanya siapin, disuruh nyiapin. Oh, kok bersandar kepada senjata? Bersandar kepada kekuatan material? Emangnya nggak bersandar sama Allah Ta'ala? Kalau minta kekuatan, jangan minta senjata dong, minta sama Allah Ta'ala. Kacau nggak pemahaman yang seperti itu? Kacau. Jadi jangan sembarangan memahami hadis. Lagi contohnya ketika sholatul khauf. Sholatul khauf. Ketika kita sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang, itu disuruh saling tolong satu sama lain. Nanti gerakannya dibedain waktunya. Kalau satu yang sop depan lagi sujud, sop belakangnya nggak sujud, disuruh ngeliatin takutnya musuh datang dari depan. Dalam keadaan sholat tuh masih seperti itu, artinya suruh saling tolong-menolong satu sama lain. Kalau ente memahami nggak boleh tolong-menolong kecuali minta sama Allah Ta'ala, ini bagaimana dalam sholatul khauf? Diajarin dalam Al-Quran, diajarin oleh Nabi SAW. La ilaha illallah. Kemudian juga, apalagi hadis-hadis yang berkaitan dengan nolongin orang, seabrek-abrek. Kalau nggak salah Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki punya kitab judul Kashful Ummah. Kashful Ummah, pokoknya Fistina il-Ma'ruf, anda lupa judulnya. Jadi Kashful Ummah apa gitu? Fistina il-Ma'ruf, apa di akhirnya. Itu satu kitab Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, ngumpulin hadis-hadis yang isinya keutamaan saling tolong-menolong di tengah umat Islam. Keutamaan bantu orang susah, keutamaan meringankan beban orang-orang yang sedang kesulitan. Alhamdulillah. Di antaranya apa? Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih. Nih ente kalau mau dapat pertolongan dari Allah, saya mau tanya, kita butuh nggak pertolongan dari Allah? Butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam urusan rezeki butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam urusan kesehatan butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam urusan ibadah butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam segala sesuatu butuh nggak pertolongan dari Allah? Nabi kasih tips nih, kalau mau dapat pertolongan Allah gampang caranya. Oh, kalau Allah udah tolong kita selesai sekarang. Oh, selesai, segala-galanya beres. Bagaimana cara pertolongan Allah? Kata Nabi, man kana fi hajati akhi, siapa yang nolong hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, Allah yang akan tunaikan hajatnya saudara. Makanya kalau punya hajat, ya, kalau punya hajat mau ditunaikan hajat kita, tunaikan hajat orang lain. Anda ingat dulu Syekhuna Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun. Itu Hasan bin Ahmad Baharun zaman dulu dahulu masih susah santri masih belum banyak. Nah, beliau ini kalau besok ada kebutuhan sekian puluh juta misalkan buat bangunan, duit yang ada berapa nih di laci 1 juta. Kalau kita kan duit 1 juta butuh 20 juta, kurangnya berapa? 19. Kalau pakai otak kita nih, otak materialisme, kira-kira yang 1 juta kita keluarin, kita kasih ke orang, apa yang 1 juta kita simpan terus dari 19? Simpan dari 19. Kalau otak kita tuh, kalau otaknya wali beda. Sama beliau ini ada duit berapa nih? Itu duitnya malam-malam orang ada yang tahu. Supirnya dipanggil. Ini ketahuannya setelah beliau meninggal. Ketahuannya pas sudah meninggal, supirnya tangan-tangannya cerita. Jadi malam-malam itu ketika orang ada yang tahu, orang lagi pada tidur apa, supirnya dipanggil, ini ada duit dari laci yang ada sendiri diambil, ini duit yang dibagi-bagi datang ke alun-alun, tukang-tukang becak yang tidur di pinggir alun-alun, nanti bagi-bagi ke tukang becak. Habisin dulu. Ini kalau otak-otak kita nggak masuk nih. Butuh 20 juta, ada 1 juta, bukannya 1 juta aja disimpan, 1 juta malah dikeluarin. Dihabisin sekalian. Supaya apa nih? Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati.
siapa yang nolong saudaranya, Allah bakal tolong dia. Kemampuan kita buat nolong terbatas apa kagak? Terbatas. Tapi kemampuan Allah terbatas apa kagak? Enggak. Dia tahu kemampuan saya terbatas, saya butuh pertolongan Allah. Maka bagaimana caranya? Cari pertolongan Allah. Tolongin saudara. Dikeluarin. Benar. Besoknya datang 20 juta dari jalur yang kata duga-duga. Alhamdulillah. Ini hadis semangat ambil hajat akhi, Allah bihajati. Itu apa namanya tips-tipsnya aulia salihin yang udah keyakinannya tebal, hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Bukan hakul yakin persib nyanyi dangdut ya. Ini hakul yakin beneran yang begini nih, hakul yakin sawaan ini. Wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhi, sama. Nah ini lagi ini kabar gembira nih buat orang-orang yang suka nolong orang lain. Inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahumullah li hawaijin nas yafza'un nas ilaihim bi hawaijihim ulaika al-aminuna min 'adzabillah. Ya Allah. Allahumma shalli ala Rasulillah. Allahumma shalli ala. Kadang-kadang kita kalau ada orang minta tolong terus-terusan sama kita, pegel apa kagak? Ya. Pegel kesel, sekali masih senyum, kira 2 kali masih senyum, 3 kali senyumnya udah mulai sepet saudara. 4 kali udah mulai tebean, 5 kali udah kunci pintu, 6 kali nggak gertak udah. Itu gitu tuh. Padahal ini butuh mujahadah ngamalin ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kabar gembira buat yang suka nolong orang dan yang suka didatangin orang untuk dimintain tolong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahumullah li hawaijin nas. Allah taala punya makhluk-makhluk di atas muka bumi yang memang Allah ciptakan buat menunaikan hajat orang. Orang-orang ini yang Allah ciptakan memang buat menunaikan hajat orang. Yaz'un nas ilaihim bi hawaijihim. Orang-orang kalau punya hajat pada datang ke mereka tuh. Orang-orang yang Allah ciptain buat menunaikan hajat orang. Bagaimana nasib orang-orang ini yang kerjanya menunaikan hajat orang? Ulaikal aminuna min 'adzabillah. Nanti di akhirat mereka orang-orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita mampu seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya dapat 1 triliun insyaallah. Kita bisa nolongin orang banyak. Amin ya rabbal. Kalau usah tunggu 1 triliun, nanti yang bisa kita tolong pelan-pelan. La ilaha illallah. Nah ini kata Abu Yasin Muhammad, itu Nabi yang ngomong, Nabi. Orang-orang yang sa'unas ilaihim bi hawaijihim. Orang-orang kalau punya hajat datang ke mereka, ke orang-orang itu. Nabi nggak bilang mereka syirik. Nah, kalau mahamin ayat tadi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Jangan minta kepada Allah Ta'ala. Nah itu tadi Nabi bilang. Itu orang-orang tukang nolongin orang, manusia-manusia berdatang buat ditolong sama dia. Orang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak bilang mereka syirik. Artinya apa? Tadi ayat hadis tadi jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya bukan berarti nggak boleh minta tolong sama orang. Maksudnya walaupun kita minta tolong sama orang berbuat baik kepada kita, tetap kita yakini yang ngasih adalah Allah, yang mengizinkan adalah Allah. Itu maksudnya. Jadi kita nggak menabrak sunnatullah fi khalqih. Wa rawahu Tabrani aidan marfu'an, juga diriwayatkan oleh Tabrani. Allah. Ini kabar gembira nih buat orang-orang suka bantu orang. Kabar gembira. Mereka-mereka yang Allah takdirkan suka bantu orang. Mereka-mereka yang Allah takdirkan mungkin kadang-kadang pegel, didatangin orang lagi, urusan masih banyak, didatangin orang lagi, kadang urusan masih banyak, didatangin orang lagi. Pegel, capek, hati kesel kadang-kadang, tapi dengerin nih sabdanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi inda aqwamin ni'aman yugirruha indahum ma kanu fi hawaijin nas lam yamalluhum fa idza malluhum nagalaha ila ghairihim nasallallahu alafiyah. Ya Rabb, kata-kata Rasulullah SAW, Allah tuh nyiptain sekelompok orang yang Allah kasih nikmat buat mereka. Nah nikmat ini yang Allah kasih ke sekelompok orang akan tetap pada orang tersebut. Nikmat yang Allah kasih ke sekelompok orang akan tetap nikmat itu pada sekelompok orang tersebut selama mereka belum bosan bantuin orang. Jadi ada sekelompok orang yang Allah kasih rezeki lebih. Nah, banyak bantu orang dia. Nah, kata-kata Nabi, itu rezeki lebih Allah akan tetap pertahanin di orang itu selama dia nggak bosan nolong orang. Selama dia nggak bosan nolong orang, Allah yang bakal jaga, katanya. Allah yang bakal jaga rezeki lebihnya. Allah yang bakal jaga
kenikmatan hidupnya, kata Nabi SAW. Tapi faidah maluhum, kalau udah mulai bosen nolong orang, udah mulai sombong, udah mulai tengil, udah mulai merasa dirinya hebat, ngeremehin orang-orang miskin, berasa dirinya paling berjasa, udah bosen gak mau nolongin orang lagi, naqalaha ila ghairihim, Allah bakal pindahin ke orang lain. Demikian nikmat ya saudara. Na'udzubillah min. Jadi orang-orang yang suka bantuin orang lain itu jangan merasa dirinya terhebat. Siapapun dia, ente ngebantuin orang lain itu hakikatnya itu lagi ngebantu diri ente sendiri, supaya ente dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya perasaan begitu, orang-orang kaya jadi aulia, jadi soleh itu saudara. Dan orang yang suka ngebantu, siapa dah harus orang kaya. Ngebantu bisa pakai tenaga, bisa pakai waktu, bisa pakai pikiran. Itu semuanya jadi orang-orang luar biasa. Kalau di hatinya ada perasaan, jangan pernah merasa lebih. Saya ingat ada beberapa guru saya dia punya donatur. Jadi bangun pesantren ada beberapa donatur. Donatur ini ada di pesantren ini ada beberapa gedung, ada gedung A, gedung B, gedung C, gitu. Donatur ini cuma beberapa orang doang, satu gedung satu orang. Nikmat banget begitu tuh. Satu gedung satu orang. Itu donatur yang bangun gedung dikumpulin sama dia. Ini ulamanya ini, kiai ini yang dibantu justru. Tapi sama kiai ini dikumpulin donatur semuanya. Begini. Ente orang jangan pada belagu menang bantuin aneh bangun pondok. Jangan pada belagu ente orang. Nanti di akhirat ente bakal ngejar aneh terima kasih. Karena kenapa? Karena harta ente disalurin ke jalan yang benar. Jadi ente jangan merasa udah ngebantu terus berjasa, merasa hebat. Enggak, itu lagi bantu diri ente sendiri. Sekarang ente keluarin, nanti di akhirat ente yang bakal ngejar-ngejaran terima kasih karena harta ente disalurin ke jalur yang benar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang membantu bukan marah, malah untuk terima kasih. Kalau udah mau benar juga. Kadang-kadang kan orang udah merasa ngebantu terus mau ngatur. Udah ngerasa ngebantu, berasa kayak malaikat dari situ. Merasa ngebantu udah ngerasa hebat. Ente harta dari Allah, bukan dari ente. Allah yang ngasih dititipin itu buat dikasih orang lain. Kalau udah bosan nanti Allah pindahin, Allah yang bakal pindahin. Kita begitu nyalurkan harta kita ke jalur yang benar, berarti kita saudara nanti di akhirat mendapatkan istimar, mendapatkan hasil investasi dari jaluran harta ke jalur benar. Mesti kita terima kasih orang-orang yang menjadi sebab harta kita dijalurkan ke jalannya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kemudian ini ajib ini. Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami liman manafi'il ibad yuqirruhum fiha ma badaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawwalaha ila ghairihim nasallallahu al-'afiyah. Ini diriwayatkan saudara dari Al-Mu'jamul Awsat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, inna lillahi aqwaman, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok orang, menciptakan sekelompok orang yang ikhtassahum bin ni'ami li manafi'il ibad, yang Allah kasih mereka kenikmatan lebih untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Allah kasih kenikmatan lebih untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Yuqirruhum fiha ma badaluha, apa-apa yang mereka kasih ke orang lain buat bantu orang, ini kenikmatan yang lebih Allah kasih, itu akan Allah jaga buat mereka. Jadi ini orang-orang yang Allah kasih lebih, kalau dia selalu kenikmatannya itu buat bantu orang, Allah yang bakal jaga tuh, nggak bergerak, bahkan nambah terus. Tapi kata Nabi Faidah Mana'uha, kalau dia udah mulai nahan tuh, Allah kasih lebih rezeki tapi nggak disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang kata Nabi SAW? Naza'aha minhum, Allah bakal cabut itu rezeki lebih saudara. Fahawwalaha ila ghairihim, nanti akan disalurkan kepada selain mereka. Na'udzubillah min. Kalau Allah pindahin. Nah, mahal syahid yang pengen dibahas di sini, bahwasanya selain di sini kita belajar bagaimana pentingnya saling membantu, di sini juga kita bisa memahami hadis tadi. Hadis tadi nggak bisa dipahami mentah-mentah.
sehingga orang yang tawasul minta tolong sama wali atau menjadikan wali sebagai wasilah itu dianggap syirik dan lain sebagainya. Enggak, jangan diantar mentah-mentah seperti itu. Kalau diantar mentah-mentah seperti itu nanti akan bertabrakan dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, bahu membahu. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan Allah tolong kita dari dunia sampai di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.